Assalamualaikum, balik lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas tentang cloud computing yang sekarang jadi salah satu teknologi penting dalam sistem transaksi keuangan digital. Nah, kalau misalkan kita perhatiin nih, hampir semua aktivitas digital hari ini tuh sebenarnya tuh sudah menggunakan cloud computing. Contohnya nih, seperti menyimpan file di Google Drive, kirim email lewat Gmail, atau misalkan kerja kelompok pakai Google Doc tanpa harus install aplikasi di laptop. Nah, semua itu adalah contoh penggunaan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Oke, secara sederhana, cloud computing ini tuh adalah teknologi yang memungkinkan kita menyimpan data dan menjalankan aplikasi melalui internet tanpa harus menggunakan perangkat dengan kapasitas besar di komputer sendiri. Nah, jadi internet di sini berfungsi seperti pusat penyimpanan sekaligus tempat menjalankan program. Nah, keunggulan utama cloud computing adalah kemudahannya. Jadi nih kita bisa mengakses data kapan aja, di mana aja, dan dari perangkat apa saja selama terhubung ke internet. Nah, selain itu biaya yang dibutuhkan juga lebih hemat karena kita tuh nggak perlu membeli server sendiri gitu loh. Nah, tapi tentu saja ada kekurangannya juga, misalnya ketergantungan pada koneksi internet dan adanya risiko keamanan data. Oke, dalam cloud computing ada 3 jenis layanan utama. Yang pertama ada software as a service atau yang biasa kita singkat SaaS. Ini adalah layanan software yang langsung bisa digunakan melalui internet tanpa instalasi. Contohnya seperti Gmail, Google Doc, dan Microsoft Office. Jadi pengguna itu tinggal pakai aja tanpa harus repot mengatur sistemnya gitu. Dan yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Nah, layanan ini tuh biasanya digunakan oleh developer untuk membuat aplikasi tanpa harus mengelola server atau database-nya sendiri. Nah, jadi itu mereka bisa fokus pengembangan aplikasinya aja gitu. Yang ketiga adalah infrastruktur as a service atau IaaS. Nah, layanan ini tuh menyediakan infrastruktur seperti server virtual, storage, dan jaringan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Biasanya itu digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan sistem yang lebih fleksibel gitu. Nah, selain itu, cloud computing juga memiliki 5 karakteristik utama. Apa aja tuh? Nah, yang pertama ada resource pooling atau artinya tuh sumber daya disediakan secara terpusat dan bisa digunakan bersama. Yang kedua ada on-demand self-service, yaitu layanan yang bisa digunakan kapan aja sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada broad network access, artinya bisa diakses dari mana aja gitu ya. Yang keempat ada rapid elasticity, yaitu kapasitas bisa ditambah atau dikurangi dengan cepat. Dan yang terakhir nih ada measured service, yaitu penggunaan layanan yang bisa dihitung sesuai dengan pemakaian. Oke, selanjutnya nih, cloud computing juga dibagi menjadi beberapa model berdasarkan penggunaannya. Ada public cloud, artinya layanan yang bisa digunakan oleh masyarakat umum, seperti contoh kayak Google Drive gitu. Ada private cloud juga, yaitu layanan khusus untuk kebutuhan internal perusahaan supaya lebih aman gitu. Dan yang ketiga itu ada hybrid cloud, yaitu gabungan antara public cloud sama private cloud supaya lebih fleksibel. Dan yang terakhir ada community cloud, yaitu layanan yang digunakan oleh beberapa organisasi dengan kepentingan yang sama. Nah, walaupun cloud computing memberikan banyak kemudahan, tetap ada aja beberapa risiko yang perlu diperhatikan seperti keamanan data, perlindungan privasi, dan ketergantungan terhadap penyedia layanan cloud. Nah, karena itu pengguna harus tetap bijak dalam memilih layanan yang digunakan. Oke, kesimpulannya, cloud computing adalah teknologi yang sangat membantu aktivitas digital saat ini karena membuat penyimpanan data lebih praktis, akses juga lebih fleksibel, tapi pengguna juga harus tetap memahami resiko dan keamanan datanya agar penggunaan cloud computing bisa lebih optimal. Oke deh, sekian dari aku. Maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang salah. Mohon dimaklumi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.